Yang selanjutnya, tadi tentang orang-orang kafir itu ada 2 ayat penjelasannya dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah, kita lihat lagi di sini, wa nuzila fil munafiqin, diturunkan ayat khusus pada orang-orang munafik. Kalau tadi orang kafir ada 2 ayat, kemarin orang yang takwa Allah, orang yang beriman ada 5 ayat, orang kafir 2 ayat, buat orang yang munafik ada 19 ayat nih. Ciri orang-orang munafik itu dijelaskan oleh Allah ada 19 ayat. Nah ini mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik. Seharusnya na'udzubillahi min dzalik. Bukan Allah ya seharusnya. Gak apa-apa karena belum tahu. Sudah tahu akan mengatakan, ia akan mengatakan, Allah akan mengatakan na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ke depan kita semakin tahu artinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan di antara manusia, jadi di antara manusia tidak semua. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yaumil kiamah artinya hari kiamat. Yaumil akhir itu hari kiamat. Hari kiamat itu ada 7 penyebutan namanya. Ada yaumul akhir, yaumul kiamat, yaumul ma'ad, yaumul hisab, yaumul hasri, yaumul istima. Itu nama daripada hari kiamat. Yang paling kita kenal 1, hari kiamat. Padahal ada 7 nama untuk hari kiamat itu ada 7. Yang artinya sama, hari kiamat. Hari akhir, ada yang hari akhir sebab penghabisan hari. Yaumul ma'ad, hari tempat kembali. Yaumul hisab, hari dihisabnya manusia. Yaumul hasri, hari dikumpulkannya manusia. Jadi ada 7 untuk nama daripada hari kiamat. Yang kita kenal cuman kiamat doang. Artinya kiamat apa? Bangunnya manusia dari kubur. Itu kiamat namanya. Jadi arti kiamat bangunnya manusia dari kubur. Itu kiamat namanya. Baik orang yang kafir nanti dibangunkan, orang yang beriman juga dibangunkan. Nah itu terjadi setelah tiupan trompet yang kedua. Setelah tiupan trompet yang kedua, baru bangun tuh manusia. Yang pertama kali bangkit dari kubur Nabi kita, baru sahabat, baru kita semua. Ketika kita bangun nanti akan mengatakan hadza ma wa'adanallah, ya Allah ini yang kau janjikan kepada kami ya. Tapi bagi orang-orang yang kafir bukan ngomongnya semacam itu. Apa dia kata? Qalu ya wailana mambasana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan, aduhai siapa yang bangunin kami dari tempat pembaringan ini? Ada suara yang sangat lembut nih apa yang telah dijanjikan oleh para utusan. Baru digiring dua orang kafir dari muka kubur jalan kaki. Buat kita dari kubur bukan jalan kaki, kita berkendaraan. Dijemput oleh kendaraan kita. Karena di dunia kita udah masing-masing sudah ngurban. Ini bentar lagi datang musim kurban nih, bentar lagi. Ya, datang musim apa? Kurban. Dari jauh-jauh hari kita niatin kurban. Ya, jadi kurban itu bukan seumur hidup sekali. Setiap datang musim kurban harus kita ngurban. Mudah-mudahan ada rezekinya. Mudah-mudahan, amin. Amin ya Allah. Baik. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidak akan beriman. Dan mereka tidak beriman.
Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Imannya hanya di mulut, di hatinya tidak. Itu namanya orang munafik. Imannya di mulut, di hati tidak. Ya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya di mulut. Tapi di hatinya tidak. Ketika mereka balik lagi kepada gembong-gembong mereka, mereka mengatakan inna ma'akum. Sebetulnya mah kami ini bersama kamu. Tadi mah cuma ngeledek aja, ngeledek dia supaya pada girang, kata orang yang munafik nih. Jadi orang munafik itu kalau ketemu orang yang beriman, dia mengatakan kami beriman. Tapi kalau dia kembali kepada pimpinan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kamu. Jangan khawatir. Itu orang munafik namanya nih. Imannya hanya di mulut, di hatinya tidak. Ru'ya fihi makna man, dipelihara padanya akan makna man. Wa fi domirin yaqulu lafzuha, dan pada domir yaqulu yaitu lafadznya. Dengan sebab itu berarti mereka menipu Allah. Dengan sebab beriman hanya di mulut, hatinya tidak, berarti mereka sedang menipu Allah. Coba Allah ditipu. Bukan hanya Allah yang ditipu, kita orang yang beriman juga ditipu oleh mereka, oleh orang munafik. Tertipulah. Kebanyakan orang yang beriman pada waktu itu juga Allah ditipu. Padahal Allah nggak bakal bisa ditipu. Mereka menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Bi'izhari khilafi ma abtanuhu minal kufri, dengan menampakkan berbeda apa yang mereka rahasiakannya daripada kekafiran. Yang dia tampakkan syahadat beriman, yang dia sembunyikan kekafirannya. Itu orang munafik namanya. Lihat pa'u anhum ahkamahud dunyawiyah, supaya dapat menjaga dari mereka akan hukum-hukum dunianya, supaya dia selamat aja di dunia, kata dia. Kan kalau dia ucapkan kami beriman, nggak bakal diganggu dan mereka. Tapi kalau mereka tidak mengatakan kami beriman, diperangi oleh kaum muslimin pada waktu itu. Nah, itulah identitas orang munafik. Kita semakin tahu dengan sebab kita ngaji, kita kaji, pelajari orang-orang yang kafir identitasnya gimana, orang munafik gimana, supaya kita tidak tertipu dengan mereka. Mudah-mudahan, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Aminnya ditarik dikit. Amin. Artinya ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, itu arti daripada amin. Baik, yang selanjutnya, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Jadi yang mereka tipu bukan Allah, bukan orang yang beriman, yang ditipu dirinya sendiri. Li'anna wabala khidaihim raji'un ilaihim, karena sesungguhnya akibat tipuan mereka kembali pada mereka. Fayabtadihuna fid dunya bi'itla'illahi nabiyahu ala ma'abtanuhu. Dengan sebab membukakan apa yang ada di dunia, dengan menerbitkan Allah dan Nabi-Nya atas apa yang mereka sembunyikannya. Wa yu'aqabuna fil akhirah, dan mereka akan disiksa di akhirat. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak nyadar, tidak menyadari. Ya lamun, mereka tidak tahu anna khida'ahum li anfusihim, karena sesungguhnya tipuan mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka bukan nipu Allah, bukan nipu kita. Berarti mereka menipu diri sendiri. Kalau kata orang Betawi, menang tulak, kata orang Betawi.
Kenal nggak ente Haji Akbar? Menang tula itu apa? Iya, menang tula dia yang berencana, dia yang kena. Itu. Dia yang berencana, dia yang kena. Menang tula. Dia yang jahatin kejahatan yang kena dia sendiri. Dia jahatin. Jahatannya karena dia sendiri. Kayak pamannya Nabi kita. Abu Jahal. Pura-pura sakit. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab ya, pura-pura sakit. Dia gali depan rumahnya lubang, atasnya ditaruhin rumput supaya kalau ntar Muhammad lewat situ, kata dia, masuk ke perangkap dia itu masuk ke lubang. Habis digali lubang udah rapi, ditaruhin perangkap depannya. Bilangin noh ponakan gua Muhammad, kata Abu Lahab, gua sakit nih. Nabi kita dikasih tahu ya orang mamangnya, meskipun dia kafir juga Nabi kita tetap digauli secara baik gitu. Nabi kita begitu berangkat menuju ke rumah dia, malaikat Jibril turun tuh, Muhammad jangan diterusin tuh, depan kamu ada lubang. Kalau kamu terusin bahaya itu. Wah, udah nyampe depan rumahnya balik lagi Nabi kita. Orang dikasih tahu ada lubang, balik kelepat aja. Nah ini Abu Lahab ngintip dari dalam lah, kurang ajar amat nih bocah, udah nyampe depan rumah gua, pulang, kata dia. Langsung dia lompat dari tempat tidurnya, 2 kejar, dia lupa masuk ke lubang itu dia. Itu namanya menang tula gitu aja Akbar. Dia nyiapin, dia yang masuk. Senjata makan Tuhan. Iya, dia yang ngalah-ngalahin, dia yang masuk. Itu namanya menang tula. Dia yang gali lubang sendiri, dia yang masuk sendiri. Kenapa? Lupa dia. Itu namanya menang tula. Ibu aja masih tahu, paham? Senjata makan tuan. Itu kamu. Senjata makan tuan ya. Iya, iya. Iya, kita selingan ini. Apa namanya, ngaji kagak monoton, insya Allah. Selingan. Itu akhirnya aja begitu masuk perangkap, udah menang tula dia. Semakin ngebebes ke bawah tuh. Diulurin tangan sama orang lain, dia minta tolong, masuk ke bawah terus. Diambilin tali, diangkat rame-rame, enggak kena juga. Apa kata Abu Lahab? Mamangnya nih, kalau gitu yang dapat nolongin gua ini satu-satunya ponakan gua, udah bawa kemari. Bawa kemari, panggil. Panggil lagi Nabi kita tuh, datang ke situ. Tuh, kata Nabi kita begini, paman, kuncinya cuma satu. Kalau paman mau ngucap syahadat ya, kalau paman mau ngucap syahadat, itu gampang, sebentar aja bisa naik. Tuh. Apa kata pamannya? Gampang itu mah dong, kalau udah naik gampang nih bang, syahadat mah kecil. Tuh. Ya udah, Nabi kita ditipu lagi sama dia. Apa kata Nabi kita? Ayo silakan, diulurin tangan Nabi kita, langsung dia naik ke atas. Begitu udah sampai di atas, apa dia kata? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rabbibi. Aku bersaksi ya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu ponakan gua. Jadi nggak mau dia mengucapkan Rasulullah. Muhammad itu ponakan gua, kata dia tuh. Nggak mau dia mengucapkan Rasulullah lah, nggak diterima syahadat semacam itu. Kan brengsek namanya dia. Apek namanya. Iya, namanya orang munafik. Janjinya enak banget. Ya gampang dah. Gitu anak Jenopal. Gampang dah. Kalau udah nyampe di atas gampang nih bang, syahadat kecil. Begitu udah nyampe di atas, syahadatnya beda. Nggak mau dia ngucap Rasulullah. Dia ucapkan Robibi, ponakan gua gitu bang Haji Nopal. Iya, ditipu dia.
Ya ditipu kan main dah. Itu namanya menipu. Ya, orang munafik kan selalu menipu. Itu diantaranya orang munafik kerjaannya semacam itu. Itu. Tapi kita mau berusaha semaksimal gimana caranya, yang penting dia beriman. Orang udah dicap oleh Allah yang enggak. Allahu fiha tahsinun, dan Allah menyebutnya padanya adalah tahsin secara baik, disebut tuh. Wa fi qiraatin wa ma yahdaun, dan di dalam qiraat wa ma yahdaun. Jadi dibacanya wa ma yahdaun dalam qiraat. Jadi yukhadi'una Allah walladzina amanu, dalam qiraat dibaca ujungnya wa ma yahdaun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka. Di dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Syakun, keraguan. Syakun wa nifakun, keraguan dan kemunafikan. Bahwa yamradu qulubuhum, maka yaitu sakitlah hati mereka. Ayat apuha, artinya lemahlah. Jadi orang munafik selalu berada dalam keraguan. Beriman atau tidak, beriman atau tidak. Keraguan tersebut itu namanya penyakit di hati. Hati manusia kecil. Ya, kecil. Hati bisa sakit, hati bisa sehat. Kalau mereka hatinya orang munafik selama-lamanya sakit. Sakit keraguan dan kemunafikan. Kalau kita orang yang beriman, mudah-mudahan Allah beri sehat hati kita. Allah beri apa? Sehat. Bagaimana caranya? Tadi udah dijelaskan, kalau pengen hati kita sehat, banyakin baca Quran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan sebab baca Quran hati kita jadi tenang. Banyakin baca Quran. Kalau hati udah tenang, enak. Enggak gelisah, pagi-pagi hati tenang, enak hidup kita, makan sarapan hati tenang, enggak gelisah. Kan kalau hati gelisah kan duduk salah, tidur salah, makan salah, kayak orang mati tuh gelisah, mati gelisah, enggak enak, makan enggak enak, itu enggak enak, gelisah. Jadi obatnya gelisah, bagaimana caranya? Banyakin baca Quran, insya Allah hati jadi tenang. Mudah-mudahan kita pada mampu banyak baca Quran. Amin. Amin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, baik. Amin ya Rabbal Alamin. Banyakin baca Quran. Orang munafik hatinya sakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan mereka rasa sakitnya itu. Bima anzalahu minal Qur'ani likuprihim bihi, dengan apa yang Allah turunkannya daripada Al-Qur'an, karena mereka tidak percaya dengannya. Ditambah lagi Al-Qur'an turun, semakin tambah itu penyakitnya orang munafik. Jadi semakin tambah dengan sebab Al-Quran turun, semakin merasa sakitlah dia. Orang-orang munafik. Walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun, dan bagi mereka azab yang pedih, mu'allamun pedih. Bagi orang munafik azab yang pedih. Dengan sebab apa yang adalah mereka dustakan. Bitasdid, dengan syiddah boleh dibaca yukazibun, boleh dibaca yakzibun. Kalau dibaca yukazibun ay nabi Allah, yang didustakan nabi Allah. Bimakanu yukazibun, nabi Allah. Wa bitahfif dibaca dengan ringan, bimakanu yakzibun ay fi qaulihim amanna. Pada ucapan mereka kami beriman. Tuh. Nah itu, jadi apa bacanya boleh dua, boleh yakzibun, boleh yukazibun. Jadi bagi mereka orang munafik itu azab yang pedih. Innal munafiqina fid darkil asfali minan. Orang yang munafik
itu nanti ditempatkan di neraka yang paling bawah. Tandanya orang munafik Nabi kasih tahu. Ayatul munafiki salasah, tandanya orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia bicara selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia janji selalu ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya nyeleweng. Ini ciri tanda orang munafik.